disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. Kan zakatnya ke kita, ke Basnas, juga infak juga ada, tapi tidak banyak ya. Kabupaten Malang ini masih banyak rumah-rumah yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di Radio Al-Azhar 94,4 FM. Nah, kali ini saya Mas Dul dan tim bersama-sama datang ke kantor Basnas Kabupaten Malang. Nah, di samping saya beliau Dr. Andes Kiai Haji Khairul Hafidz Fanani MHI. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Malang dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mardiyah Tajinan. Jujur aja saya speechless nih teman-teman. Karena bagaimanapun beliau adalah orang tua kita, kiai kita. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk berbicara bersama beliau tentang apa sih Basnas, bagaimana kerjanya Basnas, sehingga teman-teman semuanya, pendengar Radio Al-Azhar dan pemirsa semuanya di seluruh Indonesia dan tanah air mengerti, ya kan, apa sih Basnas itu, kemudian bagaimana kerjanya, dan kalau misalnya teman-teman semuanya mau berinfak, bersedekah, alangkah baiknya datang ke Badan Amil Zakat Nasional.
Untuk lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi dengan beliau. Yai, kita ingin bertanya tentang pertama, apa sih Badan Ahli Zakat Basnas ini, apa sih dan perlunya itu apa ya? Ya, terima kasih. Basnas itu kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Kita terbentuk di Kabupaten Malang mulai tahun 2017 atas SK dari Bapak Bupati Malang. Basnas itu adalah organisasi pemerintah non-struktural. Artinya non-struktural itu pimpinan atau pengurusnya itu tidak dari kalangan pejabat atau tidak dari kalangan ASN. Ini bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dan dana infak. Karena Basnas ini dibentuk oleh pemerintah, maka selama ini kita menghimpun dana zakat dari para pejabat yang ada di Kabupaten Malang. Jadi mulai dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah sampai pada ASN yang ada di tingkat bawah. Tentu membayar zakat itu kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan agama Islam. Yang sudah mencapai satu nisab maka membayar zakatnya melalui Basnas Kabupaten Malang. Kita alhamdulillah setiap tahun ya, penghimpunan kita mencapai sekitar 8,5 miliar rupiah. Yang itu kemudian kita distribusikan, kita tasarrufkan kepada masyarakat du'afa yang ada di Kabupaten Malang. Mustahik yang berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu kita bantu ya, kita berikan, kita ambilkan dari dana zakat dan sebagian juga dari dana infak. Jadi seperti itu Basnas, profil secara singkat tentang Basnas itu seperti itu. Tentu kita yang paling utama adalah membantu program pemerintah dalam hal pengurangan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Ya. Kemudian begini, kalau misalnya memang seperti itu, berarti kan masih baru 2017. Ya. Nah, dari situ kemudian apa namanya ya, program unggulan, apa istilahnya, program prioritas yang dilakukan oleh Basnas selama ini, kira-kira? Ya, kita ada 5 program. Ya, kita sebut dengan istilah Kabupaten Malang Peduli, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Kabupaten Malang Makmur, yang ketiga Kabupaten Malang Sehat, yang keempat Kabupaten Malang Takwa, dan yang kelima Kabupaten Malang Cerdas. Itu ya. Nah, yang nomor 1 itu Kabupaten Malang Peduli menjadi program utama atau menjadi program prioritas kita. Tapi itu paling banyak kita rupakan dalam bentuk bedah rumah. Kita rupakan dalam bentuk bantuan-bantuan merenovasi atau membangun rumah dari kalangan warga kita yang kurang mampu, yang rumahnya itu masih belum layak untuk dihuni, itu kita bangun, ya, kita renovasi, bahkan kalau perlu kita bangun mulai dari nol. Alhamdulillah di tahun 2020 ini program bedah rumah itu mencapai sekitar 467 unit rumah dengan nilai per unit atau per rumah itu 12.500.000. Itu kenapa? Karena memang program pemerintah pun, pemerintah Kabupaten Malang juga bedah rumah ini menjadi program prioritas. Kita melihat Kabupaten Malang ini masih banyak rumah-rumah yang belum layak ya untuk dihuni dari kalangan du'afa atau kalangan yang kurang mampu itu. Kemudian masih pada program Kabupaten Malang Peduli, kita juga bantu warga kita yang kurang mampu
kita rupakan bantuan tunai. Jadi bantuan tunai ada yang setiap bulan kita kirimi Rp300.000, ada yang Rp400.000. Ada juga yang kita rupakan sembako. Ya, itu yang Kabupaten Malang peduli. Kemudian yang kedua Kabupaten Malang Makmur. Kabupaten Malang Makmur kita bantu alat kerja. Kita rupakan dalam bentuk rombong-rombong bakso, rombong-rombong cilok, ya, rombong-rombong bakmi itu ya. Jadi mereka kita kasih alat kerja itu. Tentu pertimbangannya adalah juga warga kurang mampu. Warga itu apa? Itu ya. Dengan prosedur sebelumnya ketika ada pengajuan kepada Basnas, kemudian disurvei begitu ya, layak atau tidak, ya, dari keluarga tidak mampu atau tidak. Kemudian kalau kita ACC baru kemudian kita bantu. Itu bedah rumah pun juga begitu ya. Rombong bakso atau rombong cilok juga seperti itu. Kemudian ada Kabupaten Malang Sehat. Nah, Kabupaten Malang Sehat ini walaupun pemerintah sudah mencanangkan program KIS ya, Kartu Indonesia Sehat itu ya, tapi masih ada beberapa sebagian yang mereka tidak ber-KTP, mereka tidak punya identitas itu ya. Nah, ketika sakit dan harus masuk rumah sakit, itu kita bantu biayanya. Ini juga cukup banyak yang mengajukan dari keluarga tidak mampu Kabupaten Malang ini yang mengajukan ke Basnas kalau keluarganya memang sakit dan dari keluarga yang tidak mampu itu. Kemudian yang keempat Kabupaten Malang Takwa. Kabupaten Malang Takwa ini kita rupakan dalam bentuk pembinaan agamaan, sosialisasi tentang pentingnya berzakat, pentingnya bersedekah, pentingnya berinfak. Ya. Kita kadang juga sharing kerjasama dengan MUI, dengan DMI, juga dengan ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama itu ya. Itu memberikan pembinaan kepada masyarakat. Terus yang terakhir yang kelima Kabupaten Malang Cerdas. Ini kita rupakan dalam bentuk beasiswa. Hanya beasiswa ini kita tujukan kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak yang mau kuliah ya, dari keluarga kurang mampu, kemudian daftar ke Basnas, kemudian kita biayai penuh selama 8 semester atau selama 4 tahun ke depan. Jadi anak ini sudah tidak mikir lagi tentang hubungannya dengan bayar ke perguruan tinggi atau ke kampus, ya mereka cukup belajar saja, terus kita biayanya dari Basnas. Anak-anak yang binaan Basnas ini, mahasiswa ini, ini sebagian besar mondok, sebagian besar ada di pesantren. Malah kita minta anak-anak itu harus mondok, kita awasi juga di pesantrennya, juga kita awasi di perguruan tingginya, agar mereka terus rajin belajar, dan kita minta syaratnya 8 semester harus selesai. Ya. Ini karena kita ada di Kabupaten Malang ini mulai tahun 2017, berarti sudah ada angkatan 2017 itu sudah ada 15 anak. Kemudian tahun 2018 ada 20 anak, kemudian tahun 2019 ada 27 anak, dan 2020 yang kemarin itu ada 35 anak. Yang angkatan pertama tahun 2017 ini sekarang sudah mengerjakan skripsi. Ya mudah-mudahan pertengahan tahun depan ini 2021 mereka sudah sama-sama lulus dan sarjana itu ya. Ya, kita harapkan anak-anak ini nanti akan menjadi sarjana, punya ijazah S1, dengan harapan nanti bisa menopang, bisa membantu orang tuanya yang masih kurang mampu. Itu. Terus kalau misalnya saya lihat di Basnas itu dilihat bahwa angka penerima Basnas setiap tahun itu selalu naik. Jadi mulai dari 2017, 2018, 2019. Nah, untuk 2020 itu seperti apa? Iya. Selama ini kita masih berkutat ya,
penghimpunan pemasukan kita dari kalangan pejabat, dari kalangan ASN. Maka hitungan penghimpunan itu mulai tahun 2018, 19, 20 selama 3 tahun terakhir ini angkanya masih tetap ya. Jadi berkisar 8,5 miliar itu. Jadi kita belum menyentuh ke masyarakat. Agnia, Muzaki ke masyarakat belum ya. Karena kan di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu kan lembaga zakat yang resmi kan ada 2. Ada Basnas, ada LAS. LAS itu kan milik ormas, LAS itu milik yayasan-yayasan. Kalau di NU kan ada Lazisnu, di Muhammadiyah ada LASMU, ada BMH, ada Yatim Mandiri dan macam-macam itu ya. Yang mereka itu menghimpunya, muzakinya itu dari kalangan masyarakat. Kita Basnas dari kalangan pejabat. Walaupun sebenarnya Basnas pun boleh untuk menghimpun dana zakat dari kalangan muzaki atau dari kalangan masyarakat umum, boleh-boleh saja itu. Ya, ada sebagian tapi tidak banyak ya dari kalangan masyarakat itu yang menyetorkan zakatnya ke kita, ke Basnas. Juga infak juga ada tapi tidak banyak itu ya. Ya. Istilahnya untuk meningkatkan trust kepercayaan dari para pihak ASN juga punya jaringan untuk Basnas itu langkah-langkah supaya nanti ada istilahnya ada perbaikan apa sehingga nanti Aulia ini ketika ingin melihat kan sudah ada laporan misalnya sudah ada audit internal, ada audit eksternal, berarti Basnas ini sudah terpercaya dan layak. Nah, kemudian agar Aulia ini semakin percaya, sebenarnya semakin trustnya semakin terjaga ke Basnas, itu langkah ke depan apakah misalnya ini ada sentingan kemana kalau misalnya Basnas dan membuat aplikasi supaya Aulia itu sekarang ngerti Memang Basnas ini keuangannya diaudit ya, diaudit oleh audit eksternal atau angkutan publik gitu ya. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun terakhir laporan keuangan Basnas Kabupaten Malang mulai tahun 2018, 19 dan yang terakhir barusan seminggu kemarin itu baru selesai tahun 2020 kita diaudit oleh angkutan publik, itu kita dapat predikat WTP ya, wajar tanpa pengecualian itu ya. Jadi selama setahun penuh kita bekerja menghimpun dan mendistribusikan, biasanya bulan Januari itu kita diaudit. Jadi kita tenaga ekstra di kantor itu selama hampir 1 bulan tim audit datang ke kantor Basnas untuk menilai, mengamati dan melihat laporan keuangan di kantor kita di Basnas itu ya. Karena memang penghimunan kita cukup signifikan, cukup banyak, miliaran sampai 8,5 itu kan ya. Dan ini kan uangnya umat, ya uangnya umat dan haknya fakir miskin, ya haknya fakir miskin dan harus kita distribusikan, harus kita tasarufkan sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan undang-undang itu ya. Itu alhamdulillah ketika diaudit kita dianggap dapat penilaian yang cukup gitu ya, dengan istilah WTP itu ya, itu. Jadi ini yang terbaru ini laporan audit tahun 2020 bahkan seminggu kemarin kita simbolis penyerahan laporan buku keuangan Basnas itu. Ya memang dengan adanya lembaga zakat itu
zakatnya umat atau infaknya umat itu akan terkoordinir dengan baik, ya. Maka saya berharap, ya, dengan sangat kepada kaum muslimin, kaum muslimat di wilayah Kabupaten Malang ini agar dana zakat dan infaknya itu disalurkan kepada lembaga-lembaga resmi. Jadi kalau kita milik pemerintah itu Basnas, mungkin juga kepada las-las itu ya monggo ya. Sebab kalau ditasarufkan sendiri itu juga sah-sah saja, boleh-boleh saja menurut aturan agama. Cuman kalau melalui lembaga resmi akan terkoordinir dengan baik, teradministrasi dengan baik, tercatat dengan baik, sehingga penyalurannya itu bisa rata, ya. Kalau kita di Kabupaten Malang berarti kita rata menyeluruh se-Kabupaten Malang. Apalagi kita Basnas ini punya program yang sangat jelas dan laporannya juga ada, itu ya. Itu saja pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kalau bersama dengan